Coach mau tanya, apakah latihan Brazilian Jiu-Jitsu bisa bikin kurus? Yes, jawabannya bisa. Kenapa kok bisa? Yuk kita bahas di sini. Berarti turunnya 12 kilo turunnya. Turun 7 kilo kira-kira ya. 7 kilo turun. Sekitar 15 kilo. Oke, jadi banyak yang menanyakan apakah kalau saya ikut latihan Brazilian Jiu-Jitsu saya bisa kurus? Apakah berat badan saya bisa turun? Apakah saya bisa langsing? Dan sebagainya. Yang tanya bukan hanya cowok yang tanya, cewek juga banyak yang tanya. Apakah kalau saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu saya bisa kurus? Berat badan saya bisa turun? Jawabannya itu sangat-sangat bisa. Kenapa? Yang pertama, kita bahas dulu. Yang namanya berat badan manusia itu bisa naik, bisa turun tergantung dari dua hal. Hal yang pertama itu namanya input. Input itu apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kalau yang kita makan, yang kita minum itu jumlahnya berlebihan. Misalkan Anda makanannya banyak karbohidrat, Anda banyak minum minuman manis, Anda terlalu banyak makan daging sekalipun kalau terlalu banyak ya bisa naik juga beratnya. Anda makan kue-kue terlalu banyak, Anda makan roti, Anda makan nasi, Anda makan apapun yang Anda makan dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang Anda pakai, lebih banyak dari yang Anda bakar, itu pasti akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan energi. Cadangan energi itu numpuknya dalam bentuk apa? Ya lemak. Oke, itu yang Anda harus pahami dulu. Jadi yang namanya lemak itu sebetulnya adalah cadangan energi di dalam tubuh. Kalau ada kelebihan input, kelebihan makanan itu disimpan dalam tubuh. Oke, tapi kalau Anda ada olahraga akan lain lagi sedikit. Nanti akan saya bahas lagi. Yang persoalan yang kedua itu adalah masalah output. Berapa banyak energi yang Anda pakai sehari-hari? Kalau contohnya Anda makan dalam jumlah 1000, kemudian pemakaian Anda hanya 500, maka di dalam tubuh Anda akan ada kelebihan energi 500. Nah, supaya energi itu bisa terpakai, otomatis Anda harus meningkatkan aktivitas Anda. Kegiatannya harus ditingkatkan nih. Tingkatan apanya? Olahraga bisa, Anda banyak jalan, Anda banyak berlari, Anda angkat beban, termasuk juga Anda melakukan Brazilian Jiu-Jitsu tadi. Oke? Jadi kalau kita tanya apakah yang namanya BJJ bisa menurunkan berat badan? Jawabannya 100% bisa. Kenapa? Karena latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu membutuhkan cukup banyak kalori. Bahkan kalau survei-survei yang membuktikan menyatakan bahwa yang namanya BJJ itu membakar lebih dari 500 kalori tiap kali Anda latihan. Ada yang ngomong sampai up to 1000 kalori. Jadi energi yang dipakai itu cukup banyak tiap sesi latihannya. Why? Dari pengalaman saya yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu aktivitas fisik yang membutuhkan semua otot tubuh. Oke. Otot tubuhnya bagaimana? Contohnya kalau kita ngomong Anda berjalan kaki, bisa dibilang 90% pemakaian energi itu hanya di organ kaki. Kalau Anda berlari juga rata-rata yang pakai kaki. Kalau Anda mungkin angkat beban, Anda latihannya hari ini adanya bicep, maka yang banyak dipakai organnya ya bicep Anda, lengan Anda, shoulder mungkin kena juga, tapi fokusnya di lengan aja. Saya namanya Brazilian Jiu-Jitsu yang Anda gerakkan, ada rolling ke depan, rolling ke belakang, lompat, Anda shoot, Anda melakukan takedown, Anda melakukan passing, Anda melakukan macam-macam yang Anda lakukan selama Anda beraktivitas BJJ. Itu yang bergerak adalah seluruh anggota tubuh Anda. Anda nggak mungkin menarik hanya pakai tangan aja. Anda tarik tangan satu, Anda grip tangan yang kedua, Anda tarik pakai badan, perut, Anda pakai kaki Anda lompat mungkin dan sebagainya. Sepanjang Anda berlatih BJJ, semua otot tubuh itu terpakai. Termasuk banyak otot-otot tubuh yang jarang Anda pakai, terpakai. Dan buktinya apa? Biasanya orang yang jarang olahraga atau yang nggak pernah olahraga sama sekali waktu Anda BJJ, badannya sakit semua. Saya sakit di otot-otot yang nggak pernah sakit. Bahkan termasuk mereka yang berolahraga sekalipun, mereka yang nge-gym mungkin, mereka yang fitness dan sebagainya, saat mereka BJJ, otot-otot tubuh yang nggak pernah terpakai itu bahasa Jawanya tuh jarem, pegelinu ya kan, linu semua.
Otot-otot yang nggak pernah kepake, yang otot paha bagian dalam lah, otot pantat, otot pinggang yang nggak pernah sakit. Biasanya olahraga biasanya baik-baik aja, ini kok linu semua nih, semua badan saya semuanya sakit semua. Ya karena otot-otot yang nggak pernah terpakai tadi, itu otot yang paling lemah sebetulnya, nggak pernah terpakai atau paling lemah ya terpakai semua. Itu yang membuat karena pemakaian otot yang banyak tadi dengan durasi yang cukup panjang itu membakar kalori yang cukup banyak. Biasanya kelas-kelas yang advance class itu lebih panjang lagi daripada kelas-kelas fundamental. Nah, itu biasanya akan terjadi pemakaian energi yang jauh lebih banyak daripada aktivitas Anda sehari-hari biasanya. Peningkatan aktivitas otomatis meningkatkan pembakaran kalori. Pembakaran kalori otomatis akan memakai banyak kalori yang Anda makan, baru Anda makan, ataupun kalori yang tersisa yang menumpuk di dalam badan Anda. Nah, itu yang membuat berat badan Anda perlahan-lahan akan menurun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saat Anda sudah mulai latihan BJJ secara rutin, Anda biasanya akan pelan-pelan terpengaruh dari teman-teman lingkungan Anda yang latihan BJJ tadi, yang biasanya yang sudah lama-lama latihan BJJ mulai menjaga gaya hidupnya. Contohnya, mereka yang sudah latihan BJJ setahun, 2 tahun, ya kan, sudah mulai merasakan, wah badan saya fit sejak saya latihan BJJ. Mereka biasanya mulai apa? Mulai jaga makan. Yang dimakan mulai pilih-pilih. Biasanya makannya makan fast food, sekarang wah saya tak makan yang lebih sehat lah. Makan pecel mungkin, makannya makan lebih banyak sayur, makan dagingnya lebih pilih-pilih, ya kan, dan sebagainya. Mulai makan buah, makan pisang, makan telur, dan sebagainya. Mulai menjaga asupan nutrisinya, nggak asal makan. Karena mereka mulai merasakan nih, kalau makan saya ngawur, biasanya nanti pada waktu latihan saya badannya nggak enak semua. Kalau habis olahraganya berat, proteinnya kurang, intake-nya kurang, biasanya nanti recovery-nya lambat, badannya nanti sakit semua, malah pegel linu. Jadi mulai menjaga pola makan. Biasanya itu akan ada efek plusnya lagi, adalah pola makannya dijaga, asupan gizinya nggak yang over-over, yang nggak perlu, aktivitasnya meningkat. Dua hal tadi membuat yang namanya berat badan itu menurun. Nah, bagusnya lagi, kalau Anda melakukan penurunan berat badan itu secara perlahan-lahan, bukan yang drastis, bukan yang syup langsung turun drastis, dan aktivitasnya itu Anda lakukan secara rutin, karena beda ya, BJJ itu sesuatu yang menyenangkan. BJJ itu menyenangkan, lain dengan Anda dipaksa untuk tiap hari kamu harus lari 10 kilo supaya berat badannya turun. Ada terpaksa, lebih terpaksa. Sedangkan Anda lakukan BJJ, pada umumnya murid-murid saya latihan BJJ karena fun. Hujan-hujan pun datang latihan ya. Kenapa? Karena BJJ itu fun. Kalau Anda lagi stres di kerjaan pun Anda latihan BJJ karena BJJ itu fun. Kalau Anda melakukan aktivitas yang fun, otomatis Anda tidak terbebani secara mental. Anda lebih rajin, Anda lebih aktif, Anda lebih mau untuk ikut, Anda latihan rutin. Nah, rutin ini yang membuat berat badan Anda akhirnya tidak yoyo. Kalau sudah turun, tidak, terus habis turun sebulan naik lagi dan sebagainya. Anda rutin. Nah, ini yang penting. Oke, ini kita sekarang dengan Damar. Damar mulai latihan mulai kapan? Mei 2023. Mei 2023. Waktu mulai dulu beratnya berapa? Sekitar 95. Beratnya waktu mulai 95 kilo. Sekarang jadi 83, kurang lebih 83 kilo. Berarti turunnya dari 95 ke 83. Berarti turunnya 12 kilo turunnya dalam waktu nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun ya? Nggak sampai setahun. Oke. Jadi ini turunnya beratnya selain dari BJJ ada olahraga lain selain BJJ? paling jogging Pagi jogging. Tapi nggak ada yang olahraga yang ekstrim yang diet. Nggak pakai diet. Oke. Jadi bisa turun berat dalam waktu yang cukup, nggak terlalu panjang, dan naik turun, beratnya naik turun. Apa kalau lebih stabil? Stabil di 83 paling kapan ke 85, 80. Nah, sempat 80, malah turun. Oke guys, itu Damar. Oke, sekarang kita ngobrol lagi dengan Benny. Ben mulai latihan kapan, Ben?
September 2022. September 2022. 22. Oke. Waktu mulai Ben, dulu waktu mulai beratnya berapa Ben? 100 kilo. 100. Oke, jadi waktu mulai triple 100 kilo waktu mulai itu 2022. Sekarang Januari sekarang Februari 2024 berarti jadi berapa sekarang? Sekarang 85. Sekarang jadi 85. Jadi turunnya sekitar 15 kilo. Oke, dulu waktu mulai dulu ginya kayaknya bukan ukuran ini kan dulu. Waktu mulai dulu ginya waktu mulai A3. Sekarang jadi A2. Jadi sekarang turun satu size bajunya. Oke. Good. Thank you Ben. Thank you. Sekarang kita ngobrol dengan Ovi. Ovi mulai join kapan? Januari 2023. Januari 2023. Sekarang berarti kan Februari 2024. Berarti kan Ya. 1 tahun. 1 tahun 1 bulan. Waktu mulai dulu beratnya berapa? 85. Waktu mulai 85 kilo. Sekarang jadi 78. 78. Berarti turun 7 kilo kira-kira ya. 7 kilo turun. Selain BJJ ada aktivitas yang aneh-aneh enggak? Aneh-aneh kerja. Kerja. Hanya kerja ya? Kerja. Hanya kerja. Jadi olahraganya BJJ aja. Olahraganya mostly BJJ. Jadi bisa turun 7 kilo. Beratnya naik turun apa enggak? Stabil. Setelah turun itu stabil. Setelah turun stabil beratnya. Oke, sekarang dengan Ko Irwan. Ko mulai latihan kapan? Juli 2023. Juli 2023. Waktu mulai dulu beratnya berapa? 75-76 kilo. 75-76. Nah, itu Juli. Sekarang beratnya berapa? Sekarang 70-72. 70-71 lah. 70-71 sekarang. Berarti antara itu. Berarti turun sekitar 5 turun 5 kilo dalam tempo ya 6-7 bulan 6 bulan 7 bulan turun segitu. Oke. Dan beratnya naik turun nggak? Oh, turun terus Coach. Turun terus Kita melingkar pinggang. nah lingkar pinggangnya turun ya. Tapi badannya saat turun lemes nggak? Oh, enggak, lebih fit. Nah oke guys, sip, thank you Bro. Kalau sudah mencapai berat badan yang ideal ya Anda harus jaga. Harus berat badan ideal, kemudian biasanya latihan mungkin. Nah, ini yang harus dipahami. Yang namanya hukum tadi, yang tadi, kalau aktivitasnya ditambah, kalorinya juga dikurangi, itu akan menurunkan berat badan. Itu harus dijaga terus. Suatu saat mungkin nanti aktivitas Anda menurun. Mungkin dulu BJJ-nya seminggu 4 kali. Sekarang BJJ cuma bisa seminggu 2 kali. Kalau pola makannya nggak diatur, nggak dikurangin sedikit, biasanya ya beratnya bisa naik. Kenapa? Karena antara makanan yang masuk, input yang masuk lebih banyak hasilnya daripada output energi yang dipakai. Jadi harus sesuaikan. Kalau pemakaian energinya segini, outputnya, kegiatannya ini segini nih, BJJ seminggu 3 kali. Oke, Anda mungkin nge-gym 2 kali, berarti Anda punya kegiatan olahraga dan kegiatan kerja Anda segini. Anda menyesuaikan pola makannya yang sesuai dengan aktivitas Anda. Meskipun Anda olahraganya sudah kenceng nih, Anda olahraganya kenceng, banyak orang tanya, saya ini olahraga tapi berat saya nggak turun-turun. Olahraganya sudah kenceng segini olahraganya, tetapi pola makannya tetap masih lebih banyak daripada olahraganya dia atau aktivitas hariannya dia. Otomatis apa? Surplus dong. Kalau masih ada kelebihan kalori yang di dalam masuk, meskipun olahraganya sudah kencang olahraganya, tapi inputnya masih lebih banyak daripada aktivitas pemakaiannya, ya tetap akan terjadi sisa. Ada surplus kelebihan kalori yang akan disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Ini harus Anda pahami. Jadi ceknya bagaimana? Ya Anda cek aja. Anda olahraga semuanya sudah rutin, aktivitasnya semua rutin. Anda cek dalam seminggu, 2 minggu. Kalau berat badannya Anda masih terus naik-naik, ya Anda mulai catat nih. Berarti makanan saya kelebihan. Oke, makanannya kelebihan. Berarti apa ya? Makanannya harus ada yang dikurangin. Atau alternatif yang kedua, olahraganya atau aktivitasnya ditambahin lagi. Jadi supaya bisa menyeimbangkan dengan input yang ada. Nah, ini Anda sesuaikan nantinya. Kalau ini sudah tidak punya waktu lagi untuk olahraga atau waktu untuk beraktivitasnya sudah maksimum nih, ya gimana? Kok beratnya nggak turun-turun? Ya faktor makanan atau faktor input ini yang harus Anda kurangi perlahan-lahan.
Oke guys, cuma 2 itu aja. Jadi kalau tanya apakah BJJ bisa menurunkan berat badan? Yes. Karena BJJ aktivitas yang sangat aktif, aktivitas yang sangat komplit, semua organ tubuh otot-otot dipakai semua, aktivitasnya dari level sedang sampai bisa level high. Kalau Anda high level atlet, perlu juga diimbangi dengan apa? Dengan menjaga makanan yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Kalau Anda kelebihan makanannya, ya Anda kurangi makanannya. Kalau Anda berat Anda terus turun terus dan Anda masa kok saya tambah lama tambah kurus, ya berarti Anda defisit kalori, Anda kurang makan. Anda sesuaikan, makanannya ditambahin. Tapi jangan menambah junk food. Anda menambah dengan makanan-makanan yang nilai kalorinya rendah, kayak minuman manis, minuman gula-gula dan sebagainya. Beratnya bisa naik, bisa. Tapi yang naik bukan otot. Pastikan Anda meningkatkannya dengan apa? Protein. Karena yang dipakai untuk membangun otot itu konsumsi protein. Nah, oke guys. Itu mungkin bahasan saya untuk hari ini. Bisa untuk menurunkan berat badan, sangat bisa. Jangan lupa untuk Anda mulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu saat ini juga. Hope to see you all on the mat someday. Keep on training and us.